Oke guys, kita mulai ya. 3, 2, 1. Selamat siang, Bapak dosen Abdul Azam Azhari, Eskom Mkom, dan rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas SI 702 akan mempresentasikan materi untuk UTS Analisis Media Sosial dengan judul Analisis perbandingan komentar pengguna pada video YouTube dalam channel David Kejedin. Studi kasus pada iPhone 17 vs Xiaomi 17 Pro. Mari kita lanjut ke next slide. Oke, hari ini dibawakan, perkenalkan ada 5 anggota kelompok yang akan membawakan presentasi ini secara bergantian. Yang pertama saya Ikmarit Sulmona, kemudian ada kedua Kristianto Sakarias Umar, kemudian dengan Najib, yang keempat Muhammad Faiz, dan Mbak Seni Maulinda. Presentasi ini akan dibagi menjadi beberapa bagian yang saya akan menyampaikan bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang, alasan pemilihan topik, serta maksud dan tujuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan kelompok kami untuk pembahasan lebih mendalam. Baik, pada slide ini saya akan menyampaikan latar belakang dari penelitian kami. Pada tahun 2025, perkembangan teknologi smartphone menunjukkan kompetisi yang semakin ketat di antara perusahaan-perusahaan besar dunia. Dua smartphone dua smartphone flagship yang menjadi sorotan utama adalah iPhone 17 dari Apple dan Xiaomi 17 Pro dari Xiaomi. iPhone 17 hadir dengan keunggulan ekosistem yang kuat, chipset Apple A19 generasi terbaru, serta fokus pada keamanan dan stabilitas yang menjadi ciri khas Apple. Perangkat ini ideal bagi pengguna yang mengutamakan keandalan dan pengalaman yang konsisten. Di sisi lain, Xiaomi 17 Pro menawarkan pendekatan berbeda dengan memberikan spesifikasi sangat tinggi, namun dengan harga yang lebih kompetitif. Dibekali HyperOS yang ringan dan responsif, perangkat ini memberikan kebebasan kustomisasi yang maksimal bagi penggunanya. Yang menarik dalam penelitian kami adalah kami memilih channel YouTube David Gajedin sebagai sumber analisis. Channel ini merupakan salah satu channel review smartphone terpopuler di Indonesia yang dikenal memberikan ulasan mendalam dan objektif tentang perangkat teknologi. Komentar-komentar dari penonton channel ini dapat mempresentasikan opini pengguna smartphone di Indonesia. Melalui penelitian ini, analisis komprehensif dan akan dilakukan mencakup aspek desain, performa, kamera, baterai, software, hingga harga dari kedua perangkat tersebut berdasarkan komentar pengguna. Bentar. Kemudian slide berikutnya alasan pemilihan topik. Pada slide ini saya akan menjelaskan alasan pemilihan topik penelitian kami. Ada beberapa alasan penting mengapa topik ini kami pilih. Alasan pertama, kedua perangkat ini mempresentasikan dua ekosistem besar, yaitu iOS dari Apple dan Android dari Xiaomi, yang memiliki pendekatan berbeda dalam hal desain, teknologi, dan strategi pasar. Hal ini menjadikan perbandingan keduanya sangat menarik untuk dikaji secara mendalam. Alasan kedua, smartphone telah menjadi perangkat viral dalam kehidupan sehari-hari untuk komunikasi, pekerjaan, hiburan, hingga produktivitas. Dengan banyaknya pilihan yang tersedia, pengguna sering mengalami kesulitan dalam menentukan perangkat yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.
Oleh karena itu, analisis ini sangat relevan untuk membantu pengguna membuat keputusan pembelian yang tepat. Alasan yang ketiga, eh, topik ini juga memungkinkan kita untuk mengkaji tren teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan atau AI, peningkatan kualitas kamera, performa chipset terbaru, hingga inovasi pada layar. Dengan menganalisis kedua produk ini melalui komentar pengguna di channel David Gejedin, kita dapat memahami bagaimana konsumen Indonesia merespon inovasi teknologi yang diterapkan oleh perusahaan besar dalam produk flagship mereka. Baik, selanjutnya kita ke slide berikut, maksud dan tujuan proyek. Pada slide ini, saya akan menyampaikan maksud dan tujuan dari proyek penelitian kami. Maksud dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis media sosial terhadap komentar video YouTube pada channel David Gajedin yang membahas perbandingan iPhone 17 dan Xiaomi 17 Pro. Kami akan mengkaji persepsi pengguna melalui analisis komentar yang menjadi representasi opini publik terhadap kedua produk. Adapun tujuan dari proyek ini ada tiga hal utama. Tujuan pertama, mengidentifikasi persepsi pengguna terhadap iPhone 17 dan Xiaomi 17 Pro berdasarkan komentar dalam video perbandingan di channel David Gajidin. Tujuan kedua, menganalisis sentimen dari komentar penonton. Apakah sentimen tersebut bersifat positif, negatif, atau netral terhadap masing-masing produk? Dan tujuan ketiga, mengetahui faktor-faktor yang menjadi perhatian utama pengguna dalam memilih antara kedua produk ini, seperti harga, desain, kamera, performa, atau fitur-fitur lainnya. Dengan tujuan-tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan insight yang bermanfaat tentang bagaimana kedua produk dipersepsikan oleh pengguna media sosial, khususnya komunitas penonton channel David Gajedin yang dikenal sebagai Tech Enthusiast. Baik, untuk pembahasan selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saudari Seni Maulinda. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih. Saya Sandy Maulinda. Saya akan melanjutkan presentasinya dengan slide perbandingan spesifikasi. iPhone 17, material aluminium aerospace dengan finishing premium. Perlindungan layar menggunakan keramik Shield generasi terbaru, dimensi ideal untuk penggunaan satu tangan, lebih ringan dan ergonomis, layar Super Retina XDR OLED dengan refresh rate 120 Hz, akurasi warna sangat tinggi, dan dukungan HDR. Yang kedua ada Xiaomi 17 Pro Max, mengusung layar AMOLED 6,9 inci yang besar dengan kualitas LTPO 120 Hz, kecerahan layar sangat tinggi, cocok untuk penggunaan luar ruangan, bezel tipis dan tampilan modern dengan rasio layar ke bodi besar. Beberapa varian memiliki layar sekunder kecil untuk notifikasi dan selfie. Kesimpulannya di sini, perbandingan dari spesifikasi adalah iPhone 17 unggul dalam kenyamanan dan akurasi layar. Sedangkan Xiaomi 17 Pro Max unggul dalam ukuran, tampilan, imersif, dan kecerahan ekstrim. Slide selanjutnya ada performa dan hardware. iPhone 17 menggunakan chipset Apple A19 terkenal dengan efisiensi dan kecepatan tinggi. Performa aplikasi terasa lebih stabil berkat optimalisasi iOS. Cocok untuk editing foto atau video, aplikasi produktivitas, dan multitasking jangka panjang. Sedangkan Xiaomi 17 Pro Max ditenagai Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang bertenaga didukung RAM besar hingga 16 GB, cocok untuk pengguna yang membutuhkan performa mentah tinggi seperti gaming berat, storage besar hingga 1 TB membuat pemakaian jangka panjang lebih fleksibel. Kesimpulan dari dua HP tersebut, performa dan hardware, iPhone 17 lebih unggul pada efisiensi dan stabilitas jangka panjang, sedangkan Xiaomi 17 Pro Max unggul pada kekuatan performa mentah dan RAM besar. Di slide selanjutnya ada kamera.
iPhone 17 kamera utama 48 megapiksel dengan teknologi fusion dan pemrosesan warna natural. Video sangat stabil, cocok untuk vlog, konten kreator, dan dokumentasi profesional. Mode malam lebih konsisten, warna tidak mudah pecah. Sedangkan Xiaomi 17 Pro Max, triple kamera 50 megapiksel dengan periskop 5 kali optical zoom, superior dalam foto jarak jauh dan detail resolusi tinggi, cocok bagi pengguna yang suka memotret landscape, objek jauh, atau fotografi outdoor. Kesimpulannya, iPhone 17 unggul dalam video dan warna natural, sedangkan Xiaomi 17 Pro Max unggul dalam zoom dan detail foto. Slide selanjutnya ada baterai dan pengisian. Di iPhone 17, efisiensi chip membuat baterai bertahan seharian untuk penggunaan normal. Pengisian nirkabel mendukung standar MagSafe, durasi penggunaan sangat stabil selama bertahun-tahun. Sedangkan Xiaomi 17 Pro Max, baterai 7500 mAh yang sangat besar, fast charging hingga 100 watt, mengisi dari 0% sampai 100% dalam sekitar 30 menit. Tahan digunakan 1-2 hari tergantung pemakaian. Jadi kesimpulannya, berdasarkan informasi tersebut dalam hal daya kecepatan pengisian, Xiaomi 17 Pro Max jauh lebih unggul. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Kak Nazib. Terima kasih Mbak Seni untuk kesempatannya. Selanjutnya adalah software dan ekosistem. Nah, jika dilihat dari sisi software dan juga ekosistem, iPhone 17 Pro menggunakan sistem operasi iOS terbaru yang dikenal memiliki tingkat keamanan yang sangat kuat. Nah, selain itu juga ekosistem Apple seperti iCloud, iMessage, FaceTime, dan juga AirDrop membuat konektivitas lebih mudah. Nah, kemudian update perangkat juga terjamin hingga 6-7 tahun ke depan. Sedangkan untuk Xiaomi 17 Pro Max itu menggunakan HyperOS berbasis Android 16 yang lebih fleksibel dan juga bisa dikustomisasi. Nah, yang kedua ada banyaknya fitur tambahan seperti floating window, advanced gaming mode, dan juga temanya yang bebas. Nah, yang terakhir untuk update cenderung lebih pendek dibandingkan dengan jangka waktu dari si iPhone. Nah, untuk kesimpulannya, dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa iPhone 17 lebih unggul dalam penggunaan jangka panjang dan juga ekosistem tertutup yang lebih aman, sedangkan Xiaomi 17 Pro Max unggul dalam kostumisasi dan juga kebebasannya. Untuk yang kedua, penggunaan sehari-hari. Dari sini kita bisa lihat untuk iPhone 17 dalam penggunaan media sosial, stabil efek kamera dan dari Instagram dan juga TikTok lebih baik. Hasil video juga tidak terkompresi. Sedangkan untuk Xiaomi 17 Pro Max bagus, tetapi pada beberapa aplikasi sosial media, kualitas kompresi bisa berbeda-beda. Nah, untuk gaming sendiri dari iPhone 17, frame rate sangat stabil, panas cenderung lebih rendah. Sedangkan untuk Xiaomi 17 Pro Max, layarnya yang lebih besar dan juga baterai besar sangat cocok untuk gaming dalam jangka waktu yang lama, apalagi sampai berjam-jam. Kemudian selanjutnya untuk pekerjaan dan juga produktivitas. Integrasi dengan MacBook dan iPad tentu sangat membantu untuk user iPhone 17. Sedangkan untuk Xiaomi 17 Pro Max, multitasking itu fleksibel, floating window, dan juga layar yang lebih besar memudahkan kerja lebih cepat. Untuk kebutuhan fotografi dan juga videografi, hasil video sangat natural, ideal untuk konten untuk si iPhone 17. Sedangkan Xiaomi 17 Pro Max, foto zoom dan detail lebih tinggi adalah keunggulan utama dari HP ini. Nah, yang selanjutnya adalah analisis data dan juga perbandingan. Analisis data dilakukan berdasarkan video YouTube dari channel David Gadgetin dengan membandingkan video A iPhone 17 dan juga video B Xiaomi 17 Pro Max. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat respon dan opini penonton terhadap kedua produk smartphone melalui kolom komentar. Tahap awal analisis dimulai dengan proses pengumpulan data atau crawling terhadap komentar pada masing-masing video. Video yang dipilih merupakan video dengan jumlah tayangan dan juga diskusi yang sangat tinggi, sehingga data yang kita ambil itu diperoleh dari nilai yang relevan dan juga representatif untuk dianalisis lebih lanjut lagi. Selanjutnya, total jumlah komentar. Total jumlah komentar antara video A dan juga video B adalah sebanyak 4.002 komentar, yang dimana masing-masing video memiliki jumlah komentar yang sama, yaitu sebanyak 2.001 komentar.
Selanjutnya adalah komentar dengan like tertinggi. Di video A, komentar dengan like atau votes tertinggi dari video tersebut terdapat dalam baris ke-28 dengan total like sebanyak 7. Yang isi komentarnya adalah, kenapa kita negara besar harus dikadalin mulu tiap launching produk Apple baru, harus beli ke Singapura. Sebagai channel besar, apa nggak mau kalian tukang review HP semuanya kompak menyuarakan kesinting masak. Suruh buka Apple Store resminya di Indonesia. Kita selalu diginiin sama negara kecil dan juga USA. Sedangkan untuk video B, komentar dengan like atau votes terbanyak itu terdapat pada baris ke-516 dengan total like sebanyak 9. Yang isi komentarnya adalah, kata teman aneh yang kerja di Cina, itu emang perang dagang. Mocking roasting antara Cina dan USA lagi membara banget. Jadi wajar aja Xiaomi pakai Pro Max karena USA ngecap Cina cuma bisa jiplak. Maka dari itu banyak brand Cina yang langsung secara terang-terangan menjiplak seperti bilang, nih gue jiplak lagi, lu mau apa? Lu bisa apa? Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Faiz. Baik, terima kasih. Di sini saya selanjutnya akan membahas mengenai top words dari kedua video tersebut, atau yang bisa kita bilang eh, kata-kata yang paling sering muncul dalam masing-masing videonya. Kita mulai dari video top words untuk video yang pertama mengenai iPhone 17. Bisa kita lihat seperti pada gambar yang di atas, 3 keyword atau kata yang paling sering muncul yang pertama adalah Pro, iPhone, dan Bank. Lalu selanjutnya, pada gambar yang kedua, untuk top words video B, untuk Xiaomi 17 Pro Max, dapat kita lihat 3 keyword utamanya, atau yang 3 kata yang paling sering muncul, yaitu mengenai bank, Xiaomi, dan juga iPhone. Baik, lanjut. Nah, selanjutnya di sini juga ada word cloud, yaitu ketika top words yang telah kita buat tadi dibentuk ke dalam word cloud, dan beginilah hasilnya. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, ada di gambar kiri ada kata iPhone dengan kata yang paling besar, dan di gambar kanan ada Xiaomi, yang artinya adalah berarti betul kedua video tersebut membahas kedua produk ini. Lanjut. Nah, kita masuk kepada salah satu pembahasan yang paling penting dan mungkin bisa kita bilang kita tunggu-tunggu nih, yaitu mengenai persentase sentimen analisisnya. Kita mulai masuk kepada yang pertama pada gambar yang kiri mengenai sentimen analisis untuk video A. Didapatkanlah hasil untuk netral. Untuk netral sebanyak 89,9%, atau artinya sebanyak 1.798 komentar. Lalu selanjutnya komentar positif sebanyak 9,3%, atau sebanyak 187 komentar. Dan komentar negatif sebanyak 0,8%, atau sebanyak 16 komentar. Lanjut kepada gambar yang kanan untuk sentimen analisis video B. Untuk netral terdapat 87,9%, yang artinya sebanyak 1.758 komentar. Lalu ada komentar positif sebanyak 11% dengan jumlah komentar 221, serta komentar negatif sebanyak 1,1% atau sebanyak 22 komentar. Artinya ada sedikit perbedaan secara chartnya ya antara video A dan B ini dari para komentar tersebut untuk menanggapi videonya. Baik, lanjut. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan membahas mengenai nilai polarity yang terbesar dan terkecil, atau bisa kita bilang komentar yang paling positif atau mendukung, serta komentar yang paling negatif. Kita mulai masuk kepada video yang A mengenai iPhone 17. Bisa kita lihat pada gambar yang sebelah kiri, itu adalah nilai polarity terbesar yang terdapat dalam komentar 16 Pro the best. Nah, lanjut pada gambar yang kanan, ada nilai polarity terkecil dengan komentarnya yaitu IP17 Pro opini gua worst iPhone ever secara desain. Nah, dari kedua komentar tersebut tentunya dapat kita lihat nih bagaimana perbandingan antara komentar positif dan negatifnya. Lanjut. Untuk video yang kedua atau video B untuk Xiaomi 17 Pro Max, pada gambar kiri untuk nilai polarity yang terbesar yaitu terdapat dalam komentar, inovasi yang kayak gini best sih, berguna banget, kata seorang pengguna.
Lalu lanjut untuk gambar yang kanan, ada komentar dengan polarity negatif, yaitu komentarnya, Bang, lampu di belakang ente goyang-goyang, annoying banget. Dari komentar yang ini bisa kita lihat menarik ya, bahwa penonton ataupun orang yang memberikan komentar tersebut bukan hanya fokus mengenai terhadap produknya saja nih, tapi ada faktor-faktor lain juga yang mereka perhatikan. Seperti itu. Baik, lanjut. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai insight perbandingan dari video A dan video B yang telah kita dapatkan tadi. Kita mulai pada gambar yang kiri. Untuk jumlah komentar video A dan video B ini kita buat sama, yaitu sebanyak 2001 komentar. Ya, artinya jumlahnya sama ya. Lanjut, untuk gambar yang kanan, kita lihat bersama-sama bagaimana perbandingan yang terjadi mengenai komentar netral, positif, dan negatifnya untuk masing-masing HP iPhone 17 dan Xiaomi 17 Pro Max. Kita masuk pada komentar yang netral. Yang pertama di iPhone 17 sebanyak 1.798 komentar dan Xiaomi sebanyak 1.758 komentar. Untuk komentar positif, untuk iPhone 17 sebanyak 187 dan Xiaomi sebanyak 221. Sedangkan untuk komentar negatif, untuk iPhone sebanyak 16 dan untuk Xiaomi sebanyak 22. Nah, berdasarkan data dalam informasi tersebut yang telah kita dapatkan tadi, dapat kita lihat sebagai insight awal nih, bahwa para komentar-komentar tersebut menunjukkan video B untuk Xiaomi 17 Pro Max lebih disukai secara keseluruhan. Seperti itu. Mungkin sekian yang bisa dijelaskan oleh saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Kepada Mas Kristianto Umar, dipersilahkan. Ya, baik. Eh, Kenalkan saya Kristianto. Saat ini saya akan menjelaskan hasil dari kesimpulan analisis. Setelah melalui analisis komprehensif terhadap perbandingan spesifikasi dan sentimen publik di media sosial, saya sampai pada kesimpulan utama, yaitu kedua perangkat iPhone 17 dan Xiaomi 17 Pro Max terbukti unggul, namun dengan fokus audiens yang berbeda. Di satu sisi, iPhone 17 sekali lagi menegaskan posisinya sebagai perangkat premium yang mengutamakan kualitas ekosistem dan stabilitas jangka panjang. Keunggulannya terletak pada keamanan yang kuat, konsistensi, performa berkat optimalisasi iOS, serta integritas yang mulus dengan perangkat Apple lainnya. Bagi pengguna yang memprioritaskan keamanan data dan pengalaman yang andal selama bertahun-tahun, iPhone 17 adalah jawabannya. Di sisi lain, Xiaomi 17 Pro Max menampilkan strategi yang agresif. Perangkat ini unggul pada kekuatan spesifikasi mentah dan efisiensi harga. Dengan baterai yang masif, fast charging, super cepat, dan kemampuan zoom kamera yang superior, Xiaomi 17 Pro Max menawarkan nilai maksimal bagi pengguna yang membutuhkan performa tinggi, fitur canggih, dan fleksibilitas kustomisasi tanpa harus membayar harga premium. Oleh karena itu, kesimpulan kami jelas, tidak ada pemenang mutlak, pemilihan perangkat terbaik sepenuhnya bergantung pada prioritas pengguna. Apakah Anda mencari pengalaman premium yang stabil, yaitu iPhone, atau performa maksimal yang ekonomis, yaitu Xiaomi. Keputusan akhir tetap kembali kepada kebutuhan anggaran atau kebutuhan pengguna. Next slide. Saran sebagai penutup, kami merumuskan 3 set rekomendasi yang ditujukan bagi pengguna, peneliti, dan produsen berdasarkan temuan kami. Pertama, untuk para pengguna yang sedang mempertimbangkan pembelian, jika Anda telah memiliki ekosistem Apple, MacBook, iPad, dan mengutamakan keamanan dan stabilitas, pilih iPhone 17. Namun jika Anda adalah seorang gamer, power user yang membutuhkan baterai tahan lama, spesifikasi tinggi, dan menyukai kustomisasi, Xiaomi 17 Pro Max adalah pilihan yang jauh lebih relevan. Untuk kedua, kami memiliki saran untuk
produsen. Untuk Apple, peningkatan fleksibilitas fitur dan membuka sedikit ruang kustomisasi dapat menarik audiens yang lebih luas. Sementara itu, Xiaomi perlu fokus memperkuat sisi optimalisasi perangkat lunak dan stabilitas jangka panjangnya agar mampu menandingi konsistensi yang ditawarkan oleh iOS. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada topik ini, kami menyarankan agar penelitian diperluas dan menambahkan data objektif seperti hasil uji benchmark resmi dan analisis ketahanan baterai real-time. Data kualitatif seperti pengalaman pengguna jangka panjang juga akan membuat analisis di masa depan menjadi jauh lebih komprehensif. Dengan demikian, eh, berakhir sudah presentasi kami mengenai perbandingan antara iPhone 17 dan Xiaomi 17 Pro Max. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan.